of Literasi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Angka Aderianto, SPD MPDH, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkesempatan untuk menonton video presentasi saya hari ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Samari Dika Laksana Putra, NIM asal C 02410032, kelas B, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bentuk kata bahasa Indonesia. Langsung saja kita ke video selanjutnya. Menurut KBBI, bentuk kata adalah wujud atau rupa satuan bahasa yang dapat diucapkan atau dituliskan yang terdiri dari dua macam utama, yaitu kata dasar atau kata asal yang belum mendapat imbuhan dan kata bentukan atau kata telah dibentuk dari kata dasar melalui proses seperti penimbang. Kata dasar merupakan suatu kata yang utuh dan belum mendapat imbuhan apapun dalam proses pembentukan kata. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata yang menjadi dasar bagi bentukan kata lain yang lebih luas. Selanjutnya, kata bentukan. Kata bentukan merupakan kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Kata bentukan seperti ini lazim pula disebut dengan beberapa istilah yang berbeda-beda. Misalnya ada yang menyebutnya sebagai kata pengguna, kata perimbuhan, dan ada pula yang menyebut kata jadian. Jadi contoh kalimatnya itu yang pertama, Zaki baca buku di ruang tamu. Kedua, Azhira berbuka jari adiknya dengan kain. Kakak lipat baju-baju yang baru diangkat jadi ampeyan. Ibu taruh pokok bunga di halaman rumah. Puan Sarina jahit utang baju anaknya yang tertanggal. Yanti sapu kepingnya pada roti dan Pakcik Abdullah pikul segumpal beras. Selanjutnya itu contoh dari kata bentukan. Yang pertama itu ada kata bakunya, yaitu ada mengubah, perubahan. Kalau tidak bakunya itu contohnya merubah, dirubah atau perubahan. Contoh kalimatnya itu yang pertama, perubahan iklim seringkali menyebabkan bencana alam yang parah. Yang kedua, petani berusaha mengubah cara bertani mereka agar lebih ramah lingkungan. Terus yang ketiga, peraturan baru itu harus segera diubah untuk menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya itu ada pembentukan kata. Pembentukan kata adalah proses membentuk kata dengan menambahkan imbuhan atau unsur lain pada kata dasar. Contohnya itu ada pembentukan imbuhan, penggabungan kata dasar dan kata dasar, penggabungan unsur terikat dan kata dasar, pengulangan, dan pengakroniman. Selanjutnya itu pengertian pengimbuhan. Pengimbuhan kata adalah pembentukan kata dengan memberikan imbuhan pada kata dasar. Pengimbuhan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu imbuhan awalan, yaitu prefix, akhiran atau suffix, sisifan atau infix, dan gabungan atau affix. Contoh kata imbuhan yang pertama itu ada awalan meng, di, peng, ber, terse. Akhiran itu ada an, ikan, sisifan itu ada l, er, dan gabungan ada meng, kan, mengi, dan pengkan. Di antara beberapa awalan yang dapat digunakan sebagai pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, meng dan peng merupakan awalan yang paling banyak menimbulkan masalah. Dikatakan demikian karena awalan itu dapat mengalami perubahan bentuk jika digabungkan dengan kata dasar yang berawalan dengan huruf tertentu. Terdapat beberapa bagian dari bagian ini, yakni yang pertama itu ada perubahan awalan meng dan peng, perubahan awalan ber, perubahan awalan per, perubahan awalan ter, analogi, dan pertalian bentuk. Selanjutnya itu ada pembentukan kata dengan akhiran. Jadi akhiran dalam bahasa Indonesia sebagaimana telah disebutkan tersebut adalah ang, kan, dan i. Pembentukan kata dengan akhiran itu relatif tidak banyak masalah. Yang sering menimbulkan masalah justru pembentukan kata dengan akhiran asing, misalnya isasik, itu kayak kata Belanda. Dalam pembentukan kata, imbuhan man lazim digunakan pada bentuk dasar yang berakhir dengan vokal i. Misalnya budi dengan akhiran man jadinya budiman, seni dengan akhiran man jadinya seniman. Ya. Selanjutnya, pembentukan kata dengan sisipan. Imbuhan yang berupa sisipan dalam bahasa Indonesia jumlahnya sangat terbatas, hingga setekan ini kita hanya mengenal sisipan mem, al, dan am. Sisipan itu dalam bahasa Indonesia tidak produktif. Dalam arti sisipan semacam itu sangat jarang digunakan sebagai pembentuk kata baru.
sisipan itu jadinya geletar, gigi dengan sisipan jadinya gerigi. Selanjutnya, pembentukan kata dengan gabungan imbuhan. Beberapa bentukan kata dengan gabungan imbuhan seperti itu dalam bahasa Indonesia sebagian juga masih ada yang berbeda. Mengapa demikian? Karena bentukan kata dengan imbuhan di kan, misalnya yang belum benar terdapat pada bentukan kata seperti dikebapakkan dan dikesayangkan, bisa juga diketemukan. Dapat disimpulkan bahwa imbuhan di, kan, atau meng, atau kan jika ditambah pada kata-kata dasar yang berakhir dengan huruf K kata bentukannya itu akan mengandung dua huruf K. Contohnya itu seperti di, kan, plus tunjuk, jadinya itu ditunjukkan, bukan ditunjukkan. Selanjutnya itu ada meng, kan, tunjuk berarti itu menunjukkan, bukan menunjukkan. Oke, selanjutnya itu kata meng, kan, plus kontrak jadinya mengontrakkan, bukan mengontrakkan. Selanjutnya itu pembentukan kata dasar dengan kata dasar dan kata dasar. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia juga dapat dilakukan dengan menggabungkan kata dasar dan kata dasar. Misalnya, dari kata dasar tanda dan kata dasar tangan dapat digabungkan menjadi tanda tangan. Bentuk dasar tanggung dan dengan kata dasar jawab dalam hal ini juga harus ditulis serangkaian jika mendapat imbuhan awalan dan akhiran sekaligus. Oleh karena itu, penulisan bentukan kata itu yang tepat adalah pertanggungjawaban, bukan pertanggungjawab, pertanggungjawaban, atau pertanggungjawaban. Selanjutnya itu ada pembentukan kata dengan unsur terikat dan kata dasar. Unsur terikat yang dimaksud di sini adalah unsur yang keberadaannya itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Dengan demikian, unsur itu selalu terikat pada unsur yang lain, misalnya kata, swa, pra, dan pasca. Nah, contohnya itu seperti pra. Pranya itu contoh katanya itu prasejarah, prasarana, atau prasara. Untuk yang swa itu swadaya, swasembada, dan swakarya, ataupun swakasa. Sedangkan pada pasca itu ada pasca sarjana, pasca panen, dan pasca perang. Selanjutnya itu pembentukan kata dengan pengulangan. Dalam hal ini, khususnya pada ragam tulis, dibubuhkan tanda hubung di antara unsur yang diulang dan unsur pengulangnya. Tanda hubung tersebut ditulis rapat, tidak didahului atau diikuti spasi. Misalnya itu seperti tanda-tanda, lari, berlari-lari. Terus misalnya juga ada kejar, berkejar-kejaran. Kalau jalan juga bisa jalan-jalan. Tolong jadinya tolong menolong. Kalau jalan itu biasanya berjalan-jalan. Sedangkan kalau tembak itu tembak menembak. Tanam itu tanam tanaman. Selanjutnya itu pembentukan kata dengan pengakroniman. Nah, akronim adalah pembentukan nama atau ungkapan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf awal dan suku kata yang diperlakukan sebagai kata. Misalnya itu seperti surat izin mengemudi disingkat menjadi SIM, nomor induk pegawai disingkat jadi NIP, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik disingkat jadi FISIP, dan juga nomor pokok wajib pajak disingkat menjadi NPWP. Nah, segitu dia presentasi mengenai topik bentuk kata bahasa Indonesia dari saya. Sekian dan terima kasih.